Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eni. Waalaikumsalam Mbak Billy, selamat siang. Oke, pripun niki kabarin niki? Alhamdulillah sehat tapi ya agak gimana gitu ya. Muka-muka jenengan kayaknya ada masalah ini Bu, gimana Bu ya? Kita Iya sharing itu lah ya. Mbak Billy. Ya. Iya ya, jadi kemarin pas ketemu di tempat parkir itu jenengan ngobrol ke saya mau sharing ya. Jadi mohon maaf kemarin saya tergesa-gesa jadi harus pulang dulu gitu. Jadi kita belum sempat ngobrol. Gimana? Monggo. Iya Pak, saya memang ingin sekali berdiskusi dengan Pak Billy tentang permasalahan saya. Tapi terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu hari ini Pak Billy. Nggih. Nggih. Ya, sama-sama lah. Ini kita bisa ada kesempatan untuk sharing. Jadi sebelumnya saya juga terima kasih jenengan udah mau berbagi nih ceritanya ya kan. Jenengan ada masalah apa? Kemudian ini yang paling penting kita ngobrol ini tujuannya apa sih, Bu? Apa yang jenengan harapkan? Ayo. Iya Pak Billy, paling tidak saya ingin berdiskusi dengan jenengan hari ini supaya dapat pencerahan, dapat istilahnya saya dapat bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, seperti itu Pak Billy. Insyaallah. Nggih. Ya insyaallah Bu, baik ya. Semoga nanti bisa membantu dan mencerahkan Bu Eni sehingga Bu Eni dapat solusi ya. Jadi enggak kusut lagi ini masalahnya. Nggih Pak Bil, semoga nggih. Iya, muka jenengan ini butuh semangat kayaknya nih ya. Betul. Nggih. Nggih Kak. Nggih, semoga dapat nggih. Amin. Nggih Pak, semoga saja nanti kita bisa istilahnya menemukan yang terbaik lah untuk permasalahan saya ini. Nggih, amin. Gimana Bu ceritanya Bu? Monggo apa yang jenengan rasakan, jenengan hadapi, apa yang jadi grundelan di hati itu monggo diceritakan sama saya. Brolno Bu semuanya. Nggih. Siap. Ini Pak Bil, saya ini agak sedikit kecewa sebetulnya ya. Kecewa. Nggih. Senyum-senyum tapi dalam hati saya ini agak kecewa dengan anak-anak sebetulnya. Aku kecewa. Jadi tampak luar bahagia tapi saya sedikit kecewa ini ya. Oh, nggih. Ayo cerita gimana? Nggih. Gini, minggu kemarin kan saya melakukan assessment untuk anak-anak ya. Setelah saya koreksi, saya analisis dari assessment itu atau tes itu tadi, ternyata saya menemukan banyak siswa yang nilainya sangat rendah seperti itu. Saya juga berpikir kok bisa ya? Nah, kok bisa? Saya kecewanya di situ, kok bisa ya? Apa yang salah dari cara mengajar saya? Apa yang salah dari saya menyampaikan ke anak-anak ini? Apakah saya yang kurang maksimal atau bagaimana? Saya ini kecewanya di situ. Ya itu Pak Billy yang membuat saya kecewa. Nggih. Jadi ekspektasi jenengan tuh tinggi ya ke anak ya? Iya betul. Tapi nyatane keronto-ronto gitu rasanya ya. Nggih. Jadi itu yang buat kecewa. Pas kemarin asesmen formatif nilainya masih kurang. Nggih. Kalau boleh tahu Bu, coba gimana ceritanya? Bagaimana proses pembelajaran di kelas yang biasa Ibu lakukan? Jadi yang biasa dilakukan itu seperti apa coba? Saya pengen tahu.
Nggih. Iya, Pak Bil. Untuk proses pembelajaran di kelas, saya biasanya menerapkan pembelajaran cooperative learning. Jadi anak-anak itu saya buat, diskusi secara berkelompok, saya Mhm. berikan LKPD, saya berikan, apa istilahnya, penugasan kelompok, Mhm. setelah itu didiskusikan bersama-sama kelompoknya, kemudian, setelah diskusi nanti, dipresentasikan, setelah Mhm. dipresentasikan klasikal seperti itu, kemudian nanti ada sesi tanya jawab dari kelompok lain atau komentar dari kelompok lain, itu yang saya lakukan. Tapi yang jadi permasalahannya ini, yang jadi pikiran saya ini loh, kok mengapa ya masih banyak yang hasilnya rendah gitu loh di tesnya. Padahal Oh. selama aktivitas pembelajaran itu sepertinya mereka fine-fine saja, seperti itu. Ketoknya kayak gitu Nah ya, itu, kelihatannya makanya kayak itu loh gitu, saya sama kayak bingung. gurunya ini ya. Nggih nggih nggih. Jadi memang kalau saya dengar cerita jenengan ini kayaknya kegiatannya aktif banget, menyenangkan, ya kan? Semua terlibat, tapi kok hasilnya tetap kurang ya, Bu, ya? Begitu, Nggih. nggih. Berkaitan dengan masalah kayak gitu nih, kira-kira Ibu punya strategi nggak yang mau dilakukan untuk mengatasi hal kayak gini nih? Iya. Nah, biasanya kalau saya setelah asesmen itu, saya biasa minta murid atau, minta mereka yang Mhm. nilainya rendah itu mempelajari ulang materinya, remedial lah seperti itu nggih. Ya ya. Kemudian, saya tanyakan ke mereka, kira-kira hambatan yang mereka hadapi itu apa? Nah, Mhm. seperti itu. Apakah ada yang kurang dimengerti atau bagaimana, itu yang biasa saya lakukan seperti itu, Pak Billy. Mhm. Gitu. Nggih 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 nggih. Iya. Nah, setelah Ibu minta, hal tersebut ya kepada mereka, terus respon mereka gimana, Bu? Apakah jenengan ini menemukan hambatan apa itu juga? Ada ya yang menghambat gitulah, ada nggak, Bu? Respon mereka itu biasanya, eee, beberapa murid, ya semuanya ya, hampir semua melaksanakan sesuai arahan. Mhm. Rata-rata juga sedikit lebih memahami. Mhm. Namun beberapa murid juga masih mengalami kesulitan untuk menghubungkan konsep dari materi satu ke materi yang lainnya, Mhm seperti mhm. itulah. Contohnya kemarin kan tesnya kan terkait dengan teks prosedur ini ya. Teks Iya. prosedur itu memang konsepnya kan yang harus mereka, miliki atau pahami betul itu kan terkait dengan pola kalimat present tense. Nah, itu sepertinya mereka belum bisa menghubungkan ke teks prosedurnya itu kalau saya lihat dari analisa, Mhm. tesnya itu, seperti itu Pak Oh, Billy. iya iya iya. Nggih nggih nggih. Berarti murid kan udah nyoba nih memperbaiki kekurangannya di mana tadi apa, Mhm. dasarnya tadi ya, Bu, ya, dengan mempelajari ulang materi, tapi terkendala dalam menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain. Nah, ini, Betul. Bu Eni, kira-kira apa yang menyebabkan mereka kesulitan, Bu? Untuk menghubungkan tadi ya, kok mereka agak sulit ya, Bu, ya? Nah, ya itu, setelah saya amati, saya analisa kembali, menurut saya kemungkinan, permasalahan dari atau hambatan dari siswa ini kemungkinan karena siswa itu masih kurang paham konsep dasarnya itu tadi. Jadi konsep Mmm. dasar yang terkait dengan materi itu mereka ternyata belum paham sebelumnya. Nah, konsep dasar ini kan biasanya diajarkan di kelas yang lebih rendah seperti Lebih itu. Nah, rendah, iya ya. belum kuat, belum memahami betul tentang materi itu. Seperti itu sepertinya Pak Bil yang saya temukan permasalahannya di Wah, situ. nggih nggih nggih. Saya ini, Bu, jujur tertarik ini. Jadi, eee, penjelasan yang Ibu sampaikan dan Ibu sudah menemukan inti permasalahan dan juga hambatan yang dihadapi murid, kemudian bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan tersebut? Nah, kira-kira gimana nih? Nah ini, saya punya rencana nih Pak Bil, Mhm. eee, ya semoga nanti bisa bisa, apa istilahnya, menjadi solusi yang terbaik ya. Saya punya Mhm. rencana untuk menerapkan pembelajaran scaffolding. Nah, kemudian selain scaffolding itu, saya juga akan menerapkan tutor sebaya. Jadi anak Mmm. yang nilainya tadi sudah baik atau lebih Mhm bagus mhm. daripada teman-temannya, nanti Iya. akan saya, manfaatkan mereka, memanfaatkan ya, dalam artian, minta bantuan mereka untuk Memberdayakan mereka. supaya di kelompoknya Iya. seperti itu, Oh, diberdayakan nggih. nggih nggih nggih. Itu rencana saya.
Ngeri Bu Eni, luar biasa pokoknya. Kok bisa ya? Selain jadi gini Bu, selain rencana tadi ada nggak alternatif yang lain untuk memaksimalkan kemampuan murid? Jadi itu keren banget. Jadi nggak cuma jenengan yang ngajar, tapi ada teman atau tutor sebaya. Ini kan melatih mereka sebagai apa ya guru? Ya latih jadi guru lah. Iya. Kan? Nah selain itu ada nggak alternatif yang lain biar memaksimalkan kemampuan murid? Iya ada nih Pak Bil, selain tadi ya dua hal yang saya terapkan tadi, saya juga mungkin karena tadi permasalahannya kan anak ini konsep dasarnya kan belum menguasai betul. Iya. Jadi saya mungkin juga nanti, media yang saya, apa istilahnya, gunakan dalam pembelajaran mungkin nanti juga, lebih ke mengarah ke mind mapping-nya anak-anak. Jadi nanti supaya anak itu bisa menghubungkan, "Oh ini materi ini Ya. dasarnya ini, saya harus menguasai ini," atau pada saat pembelajaran anak-anak diberikan itu dulu, nah kemudian menghubungkan korelasinya apa ini dengan, materi yang akan dipelajari, seperti itu. Mind mapping-nya saya buat seperti itu mungkin. Jadi supaya bisa mengkaitkan antara materi satu dengan materi yang lainnya, seperti itu Iya, Pak iya. Billy. Iya, menurut Bu Eni, 2 cara yang Ibu jelaskan tadi bisa efektif nggak untuk meningkatkan kemampuan murid dalam memahami konsep yang jenengan berikan? Terus dari 2 cara tersebut, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa, Bu? Iya. Nah itu, harapannya nanti yang jelas 2 rencana ini saya bisa membuat mereka, lebih memahami apa yang dipelajari, kemudian ukuran keberhasilannya tentu saja dari asesmen berikutnya, apakah ada kenaikan ataukah malah turun rata-ratanya ya Pak Bil ya, bukan si A, si B-nya, tapi rata-rata kelasnya harapan Kelas. saya Iya. nanti bisa lebih baik daripada yang sebelumnya, seperti itu. Karena kita melihat, anak itu bisa lebih paham atau tidak kan dilihat dari hasil asesmen itu tadi, menguasai atau tidak sebagai refleksi pembelajaran kita, seperti itu Pak Bil. Iya, iya, iya. Nggih. Kalau saya pengen tahu, sekarang nilainya mereka berapa dan harapannya jenengan berapa, Bu, rata-rata kelasnya, Bu? Nah, harapan saya itu kan, kalau bisa sih rata-rata mereka itu, di atas 70 lah ya, Ya. 70 kalau bisa secara nilai ya. Nah Oke. ini kemarin masih jauh di bawah itu Pak Bil. Jadi Oh, rata-rata kelasnya tuh masih pinten? sekitar, 50-an. Waduh, Nah, separuh nih, Bu. jauh sekali kan dari ekspektasi saya, seperti itu. Nah, semoga dengan cara yang tadi saya kemukakan bisa mendongkrak paling tidak, kita melihatnya atau gambaran mereka lebih paham itu dari hasil asesmen itu tadi supaya lebih baik lagi, seperti itu. Nggih. Harapan saya seperti itu, nggih. Nah, sekarang kira-kira kapan Bu Eni ini akan menindaklanjuti masalah ini? Jadi maksudnya kapan rencana yang jenengan laksanakan ini, rencananya kapan mau dilaksanakan? Solusi yang Ibu sampaikan tadi, monggo. Iya, karena minggu-minggu ini masih, apa istilahnya, sudah menjelang ini ya, akhir semester ini. Jadi kalau misalnya diaplikasikan atau ditindaklanjuti di minggu ini, saya kira kok kurang pas. Jadi mungkin rencana saya, ya pada awal semester depan, saya akan mencoba untuk merancang kegiatan yang bisa mengarah ke solusi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ya di minggu kedua ya, karena minggu pertama biasanya masih, apa istilahnya, awal-awal mungkin keyakinan kelas, kemudian kontrak belajar, seperti itu masih dengan anak-anak. Mungkin ya di minggu keduanya itu mungkin bisa Ini kelas maksimal. berapa, Bu? Kelas 9 Pak Bil. Oh, kelas 9. Iya. Nggih. Terus kira-kira yang Bu Eni siapkan untuk melaksanakan solusi tersebut, kenapa, Bu? Tentu saja, selama liburan nanti saya akan, mempersiapkan perangkat pembelajarannya, ya, untuk memberikan, apa istilahnya, merancang kegiatan yang seperti saya sampaikan tadi, metode yang saya sampaikan tadi, kemudian mempersiapkan, ya itu tadi, perangkat pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa itu tadi, kebutuhan belajar
siswa dan menerapkan langkah-langkah yang akan saya rencanakan tadi Pak Bil. Itu Wah, bagus rencananya sekali. begitu. Semoga Nggih nanti nggih pas nggih. liburan sambil berpikir Sambil ini. mikir ya. Ya liburannya nggak usah jauh-jauh, Bu, Oke. biar nggak pikirannya juga jauh-jauh. Iya, betul. Kan liburannya hanya 1 minggu ini. Seminggu ya? Kalau Iya. SD 2 minggu Bu biasanya, yang 2 seminggu minggu. meningkat nih. Oke. Bagus banget Bu Eni. Kalau solusi tadi udah, sekarang Bu Eni punya gambaran nggak pihak-pihak yang jenengan butuhkan dalam menjalankan rencana tersebut? Iya, alhamdulillah saya punya partner yang luar biasa, yang biasanya saya juga istilahnya saling, berkolaborasi, ya lebih senior dari saya sebetulnya, jadi pengalamannya juga sudah lumayan banyak sehingga saya nanti bisa, berkolaborasi dengan beliau. Itu mungkin yang saya nanti libatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin siswa tadi Pak Bil yang saya jadikan tutor sebaya itu. Nah, paling tidak kita kan nanti ada komunikasi dengan anak-anak tersebut, itu yang akan saya libatkan juga, seperti itu. Nggih. Baik Bu Iya. Eni, saya seneng banget jenengan ngobrol sama saya dan juga saya pribadi mengapresiasi apa yang jenengan, komitmenkan tadi, ada solusinya dan sebagainya. Semoga, Ibu dapat mengoptimalkan kemampuan murid sehingga hasil nilai asesmen tadi lebih bagus ke depannya. Iya Pak, benar sekali. Terima kasih Pak Billy ya atas Nggih. waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya Nggih, sami-sami. saat ini, nggih. Nggih, sama-sama Bu, nggih. Sukses Oke. selalu untuk Bu Eni pokoknya. Amin amin. Nggih. Kalau begitu saya pamit nih Pak Bil. Nggih, Bu. Sekali lagi terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.